Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ayuhal ikhwah al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa melafazkan alhamd, pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kita kembali dipertemukan di tempat ini untuk kita mempelajari kaidah dari bahasa Arab dengan kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk dengan bagian yang kedua, yaitu Qawaidun Nahwi, bagian yang berkaitan tentang kaidah-kaidah nahwu. Pada bagian yang kedua ini kita jumpai muqaddimah pada halaman 55, yaitu muqaddimatul jumlati wasyibhil jumlah. Muqaddimah yang dimaksudkan di sini adalah muqaddimah terkait dengan jumlah dan syibhul jumlah. Muqaddimah yang terkait tentang jumlah dan syibhul jumlah. Apa itu jumlah dan apa itu syibhul jumlah? Maka kita dapatkan yang pertama, kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Maka ini di antara guna dari ilmu nahwu, ghayah dari ilmu nahwu, tujuan ilmu nahwu ini dipelajari, yaitu untuk mengetahui tugas harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Maka jika kita ingin mengetahui harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat tersebut, maka kita akan jumpai i'rab ini dibahas dalam ilmu nahwu. Kita akan jumpai harokat akhir dari kalimat tersebut dibahas dalam ilmu nahwu. Kemudian ikhwan, kita dapatkan di situ al-kalam atau kalam. Apa itu kalam? Ini sering kita dengar. Maka dalam matan al-jurmiyah kita jumpai al-kalam huwa al-lafdh al-murakkab al-mufid bil wad'i. Namun apa ini kalam? Kalam adalah susunan kata atau lafaz, yang dimana susunan kata atau lafaz ini juga dalam bahasa kita dinamakan dengan istilah apa? Kalimat. Dan begitu juga dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kalimah, yang mempunyai arti sempurna. Dan arti sempurna yang dimaksudkan dalam bahasa Arab adalah mufid. Maka dalam ilmu yang kita jumpai dalam syarah matan jurumiyah yang telah kita bahas, atau dalam matan jurumiyah, al-kalam huwa al-lafdzul murakkabul mufidu. Maka dia bersifat sempurna atau mufid di sini, kalam ini. Ketika yang berbicara telah diam, nah, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Ini maksud dari mufid. Nah, ketika kita katakan, oh yang dimaksudkan dengan kalam harus dia berupa mufid. Maksudnya adalah orang yang
diajak berbicara, maka ia memahami apa isi dari pembicaraan yang dibahas oleh si pembicara itu. Maka ini dinamakan dengan istilah apa? Mufid. Ini istilah mufidnya. Selanjutnya, ikhwan, kita jumpai pembahasan yang pertama. Karena tadi kita dapatkan judul dari pembahasan ini adalah Muqaddimah al-jumlah wa syibhul jumlah. Muqaddimah jumlah dan syibhul jumlah. Pembahasan yang pertama akan kita bahas adalah jumlah atau al-kalam. Jumlah dalam bahasa Arab terdiri dari dua jenis. Jumlah dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama dinamakan dengan jumlah ismiyah. Yang kedua dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. Ini sering kita dengar. Bahkan istilah jumlah ini sering kita jumpai di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Contoh dari jumlah atau penerapan jumlah tersebut. Semisal Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasyamsi wa duhaha. Maka jumlah ini dinamakan dengan jumlah ismiyah. Atau jumlah yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Maka setiap yang diawali oleh isim masuk kategori jumlah ismiyah. Yang setiap yang diawali oleh fi'il dalam susunan suatu jumlah, maka dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ialah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Nah, dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada dan khabar? Ini yang akan kita bahas. Kemudian jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali dengan fi'il. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amar. Maka dia dimasukkan dalam kategori apa? Jumlah fi'liyah. Baik, kita perhatikan yang pertama yang akan kita bahas. Perhatikan kemampuan. Adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kita dapatkan dan kita ketahui apa itu jumlah ismiyah yang diawali oleh isim. Ini yang pertama. Dan jumlah ismiyah secara lebih khususnya adalah jumlah yang terdiri dari yang pertama adalah mubtada. Dan yang kedua terdiri dari khabar. Apa itu mubtada? Yang terletak di awal kalimah. Ketika antum misalnya mengatakan huwa tabib atau Muhammadun tabibun, Muhammad dokter. Maka pada kata Muhammad dokter ini dia berupa jumlah apa? Jumlah ismiyah. Terdiri dari apa? Terdiri dari mubtada dan khabar. Misal kita dapatkan contoh. Kita langsung ambil contoh. Muhammad tabibun. Baik. Tabibun. Nah, jumlah ini dinamakan jumlah apa secara umum?
Jumlah ismiyah. Baik, sekali lagi ketika ia berupa jumlah ismiyah, ia terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada tadi terletak di awal kalimat. Nah, pada jumlah ismiyah, dia terletak di awal kalimat. Kira-kira yang berposisi sebagai mubtada mana? Sebagai mubtada. Baik. Karena ia di awal kalimat dalam jumlah ismiyah. Ketika antum mengatakan Muhammad tabibun. Nah, atau ketika antum hanya mengatakan Muhammadun, hanya menyebutkan apa di situ? Mubtada. Apakah mubtada ini akan memiliki makna sempurna tanpa didatangkan khabar? Tidak. Sehingga kita dapatkan susunan dari jumlah ismiyah yang kedua adalah berupa khabar. Sudah? Maka ketika adanya dua susunan yaitu pada jumlah ismiyah ini mubtada dengan khabar pada suatu jumlah ismiyah, maka dinamakan dengan apa? Jumlah yang mufid. Mufid. Baik. Sudah? Bisa dipahami sekarang kira-kira? Nah, ketika antum hanya mengatakan Muhammadun tanpa mendatangkan khabar, apakah sempurna jumlah ini, kalimat ini? Belum, karena orang masih bertanya, apa yang Anda maksudkan dengan Muhammad? Apakah dia guru, dia dokter, atau dia talib? Maka ketika antum datangkan yang kedua, yaitu khobar dari mubtada tersebut, maka jelaslah yang antum maksudkan dengan kata Muhammad, dia adalah seorang tabib atau dokter. Bisa dipahami? Nah, inilah yang dinamakan dengan istilah jumlah ismiyah yang tidak akan luput dari mubtada dan khabar. Adapun detail mubtada dan khabar akan kita bahas pada pembahasan khususnya. Sudah ini? Baik, kita beralih ke jumlah yang kedua. Apa jumlah yang kedua, Saleh? Jumlah fi'liyah. Dinamakan jumlah fi'liyah karena ia diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il. Sehingga ketika dia diawali oleh fi'il, jumlah atau kalimat ini dinamakan dengan istilah jumlah fi'liyah. Baik, jumlatun fi'liyatun. Baik. Dalam jumlah fi'liyah, maka antum akan jumpai dalam jumlah fi'liyah pasti dia didahului jumlah ini oleh fi'il. Baik fi'il madi, fi'il mudhari' maupun fi'il amr. Sekali lagi pasti didahului oleh fi'il. Ketika antum membuat atau ketika kita membaca ayat misalnya, kita jumpai dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla berfirman, misalnya apa? Iqra. Sahih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra. Kalimat Iqra. Apa maknanya? Bacalah. Kata yang mengatakan bacalah, kira-kira di sini fi'il atau isim dia? Fi'il. Maka dalam surah tersebut didahului oleh fi'il, sehingga surah atau ayat yang menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini diistilahkan dengan jumlah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diistilahkan dengan jumlah
fi'liyah. Kenapa dinamakan jumlah fi'liyah mujib? Karena didahului oleh fi'il. Contoh. Sudah ini? Nah, apa contohnya kira-kira? Apa di situ? Nah, yaktubu at-talibu yaktubu at-talibu ad-darsa. Baik. Apa maknanya? Siswa itu menulis pelajaran. Kita jumpai kata yang pertama dalam yaktubu talibu ad-darsa adalah kata yaktubu. Dan yaktubu ini setelah kita analisis bahwasannya ia adalah fi'il. Sehingga jumlah yang digunakan dalam kata yaktubu talibu ad-darsa adalah jumlah apa, Abu Ibrahim? Jumlah fi'liyah. Nah, tidak dihitung hurufnya. Tidak dihitung hurufnya. Nah, karena huruf dia la mahalla lahu minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan dari i'rabnya. Paham? Baik. Nah, ketika kita mengatakan yaktubu talibud darsa. Nah, di sini yaktubu sebagai kata awal. Kata pertama dalam jumlah ini. Sehingga kita dapatkan jumlah ini berupa jumlah fi'liyah. Dan nanti akan kita bahas dari jumlah fi'liyah tersebut terdiri dari apa saja. Semisal talibu atau dan darsa ini, apa posisi-posisinya. Nanti akan kita bahas pada babnya. Paham? Inilah yang nanti akan kita bahas. Tidak luput sebenarnya dari istilah yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan ditambah lagi nanti dengan istilah syibhul jumlah. Akan nggak luput dari sini. Nah, ketika kita bahas, oh ini adalah posisi sebagai maf'ulun bihi. Kenapa? Oh, karena dia berupa jumlah fi'liyah. Oh, ini berposisi sebagai khabar. Kenapa? Karena ia berupa jumlah ismiyah. Oh, dia berposisi sebagai ini karena berupa ini. Akan tidak akan luput dari muqaddimah yang kita bahas sekarang ini. Oleh karenanya secara umumnya di muqaddimah inilah sebenarnya sudah mencakup pembahasan-pembahasan yang nanti yang bersifat terperinci yang akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Nah, sehingga kita dapatkan di antara contoh dari jumlah fi'liyah, semisal dalam buku ini, hadarar rajulu, laki-laki itu datang, hadir. Kemudian uktub ad-darsa, tulislah pelajaran. Tulislah pelajaran. Maka jumlah fi'liyah juga. Nah, misal antum mengatakan, nah, tazawwaja. Tazawwaja fiyan misalnya. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Qul amin. Nah, maka inilah yang dinamakan dengan jumlah yang kedua, yaitu jumlah fi'liyah. Selanjutnya yang bagian B yang akan kita bahas, yaitu bagian yang dinamakan dengan syibhul jumlah. Syibh. Apa itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah ialah ungkapan yang tersusun dari zaraf. Dan kita dapatkan zaraf ini dapat berupa kata keterangan waktu dan dapat berupa kata keterangan tempat. Dan juga mudhaf ilaih atau jar dan majrur. Maka ini dinamakan dengan istilah apa? Syibhul jumlah. Maksudnya apa? Maksudnya dari zaraf tersebut nanti ia akan terdiri dari susunan mudhaf ilaih. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah ketika antum mengatakan amamal masjidi.
amaman masjidi, maka dia di sini berposisi sebagai dzaraf amama. Nah, atau kita sering mengatakan qabla dhuhri, dan dia adalah apa? Syibhul. Nah, jumlah. Karena ia tersusun dari dzaraf. Nah, atau dia berupa jar dan majrur, didahului oleh huruf jar. Semisal antum mengatakan alal maktabi, juga berupa sibhul jumlah dia di sini. Tapi kita jelaskan sedikit di papan tulis sibhul jumlah ini. Ainal mim sahih. Nah. Syibhul jumlah. Apa makna syibhul jumlah dalam bahasa kita? Yang menyerupai jumlah. Kita ketahui tadi jumlah ada berapa? Ada dua. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan yang ketiga ini ada yang menyerupai jumlah. Maksudnya apa? Dia bukan jumlah ismiyah dan dia juga bukan jumlah fi'liyah. Ini makna dari syibhul jumlah. Namun dia berupa jumlah. Syibhul jumlah menyerupai jumlah. Paham tak? Atau dengan bahasa kerennya dinamakan dengan istilah syibhul jumlah. Karena lebih keren ketika tidak diterjemahkan ke Indonesia daripada diterjemahkan. Nah, syibhul jumlah. Nah, kita sering jumpai juga dalam Al-Quran. Seringnya kita jumpai ini berupa syibhul jumlah. Nah, di antaranya dalam ayat lillahi mulkus samawati wal ard. Syibhul jumlah enggak? Syibhul jumlah. Nah, sahih? Nah, dan juga kita jumpai Bismillahirrahmanirrahim. Syibhul jumlah. Terdiri dari jar dan majrur. Sering kita jumpai istilah syibhul jumlah ini. Maka syibhul jumlah itu, apa syibhul jumlah di situ Mujib? Iqra, apa definisinya? Ungkapan yang tersusun. Nah, fasil. Zat. Nah, atau kata keterangan tempat atau waktu. Dan majrur. Nah. Atau jar dan majrur. Nah, maka poinnya ada berapa di situ? Ada. Yang pertama, kita dapatkan poin terlebih dahulu dari syibhul jumlah sehingga bisa kita simpulkan. Ungkapan yang tersusun dari dari dzaraf. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Dzaraf dan majrur. Jar majrur. Yang ketiga. Yang ketiga mudhaf. Mudhaf. Apakah semua mudhaf ilaih langsung dihukumi sebagai dzaraf? Tidak. Nah. Iya apa tidak? Tidak. Maksud dari mudhaf ilaih dihukumi sebagai dzaraf masih ada maksud dari mudhaf ilaih dihukumi sebagai syibhul jumlah masih ada keterkaitan dengan dzaraf. Anda perhatikan. Apa di situ definisinya? Dzaraf. Itu yang pertama. Yang pertama adalah dzaraf. Nah, ia tersusun dari dzaraf, yaitu kata keterangan tempat atau waktu dan mudhaf ilaih. Perhatikan dan. Nah, beda penggunaan dengan antara dan dengan atau. Maka ketika dia tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaih, masih ada keterkaitan enggak dzaraf dengan mudhaf ilaih? Masih ada. Maka
Syaratnya ada apa? Ada berapa di situ poinnya? Sebenarnya ada 2. Adapun yang kedua adalah jar majrur, karena di situ tidak menggunakan dan atau, yaitu jar majrur. Oleh karenanya kita bisa simpulkan, zarab ini pasti terdiri dari 2 tadi. Zarab syibul jumlah ini pasti terdiri dari 2, yaitu zaraf yang imma zarabnya ini dia situ mudhaf ilaih, atau idhafah, mudhaf ilaih. Dan yang kedua adalah apa? Jar majrur. Nah, maka poinnya di sini. Kalau antum ingin mengetahui syibhul jumlah, maka di sini poin yang 2 ini. Jar majrur atau zaraf yang imma zaraf ini, dia zaraf ini mudhaf. Pasti mudhaf. Nah, biasanya zaraf ini mudhaf apa tidak? Akan mudhaf zaraf ini. Amamal masjid. Kalau antum hanya mengatakan amama, boleh di depan. Aina fil amam. Menggunakan jar majrur. Maka biasanya secara umumnya zaraf yang berkaitan dengan hal ini, dia adalah di mudhaf ilaihkan, sehingga di situ ada kata dan mudhaf ilaih. Atau keterangan tempat, waktu misalnya apa? Qablal maghrib. Ada orang mengatakan qabla, bisa antum pahami? Atau ada orang mengatakan ba'dah, bisa antum langsung pahami apa maksudnya dari ba'dah? Apakah ba'dal maghrib, ba'dal asar, dan seterusnya. Maka biasanya karena zarab ini yang masuk dalam syibhul jumlah, dia akan terdiri dari apa? Mudhaf dengan mudhaf ilaih. Paham? Contoh dari zarab. Apa contohnya? Contoh dari zarab ini apa? Fauqa. Asy-syajarah syajarati. Susunannya mudhaf dengan mudhaf ilaih. Mana zarafnya? Fauqa. Syajarah mudhaf ilaih. Paham maksudnya? Nah, fauqa syajarah, di atas pohon. Di atas pohon. Antum mengatakan fauqa syajarah. Nah, fauqa syajarah. Nah, fauqa sama. Nah, fauqa sarir, di atas sarir, di atas kasur, ranjang misalnya. Sahih kan? Nah. Antum mengatakan fauqa ta'irah atau fauqal hawa. Nah, maka dia di sini tersusun dari fauqa dan asy-syajarah pada kata fauqa syajarah, yang dimana fauqa adalah dzaraf dan syajarah adalah mudhaf ilaihnya. Ini maksudnya. Jelas yang pertama. Kemudian jar dan majrur ini nggak asing bagi kita. Nggak asing. Yaitu yang terdiri dari huruf jar dan majrur. Karena isim atau setelah dari huruf jar yang berupa isim, pasti dia adalah majrur, yaitu berharokat kasrah. Mana contohnya? Bismillah. Nah, bismi. Nah, contohnya adalah ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Fokus pada kata bismi. Bismi. Bi di sini apa?
huruf jar. Dia adalah huruf jar berupa bi. Taib. Ism adalah majrur. Fokus. Nah, karena pasti setelah dari huruf jar adalah majrur. Ingat kaidahnya. Jar majrur. Bukan mudhaf ilaih. Majrur. Nah, maka ism di sini adalah majrur. Majrur dengan apa? Dengan huruf jar berupa bi. Sudah? Jelas? Nah, alallahi tawakkalna misalnya. Nah, hanya kepada Allah kita bertawakal. Mana di situ susunan jar dan majrur? Alam mumtaz. Maka dia susunan jar dan majrur, sehingga jar dan majrur di sini adalah merupakan syibhul jumlah. Jelas dari syibhul jumlah ini, Pak Haji? Insyaallah. Baik. Mujib? Nah, alhamdulillah. Kalau saja itu dikatakan kalimat mufid itu cuma jumlah ismiyah dan fi'il yang ada, ternyata juga syibhul jumlahnya mufid gitu. Nah, alallahi tawakkalna misalnya. Kapan dia akan mufid? Ketika maknanya sempurna. Maknanya sempurna. Tapi kalau seandainya hanya didatangkan di situ hurufnya saja bi, mufid tidak, belum mufid dia. Nah, atau didatangkan hanya bika. Nah, mufid belum, atau bihi, mufid belum mufid. Ketika antum katakan alallahi tawakkalna misalnya, kami hanya bertawakal kepada Allah, maka di sini sudah terdiri dari apa? Syibhul jumlah dan fi'il dan fa'il, dan jumlahnya di situ mufid. Apa dikatakan tidak mufid tadi di sama bika? Nah, apa maknanya bihi? Dengannya. Apakah sempurna? Apakah semua orang memahami makna dari dengannya? Tidak. Beda kalau antum mengatakan alallahi tawakkalna, atau kita katakan alaihi tawakkalna, kepadanya siapa? Allah Azza wa Jalla kita bertawakal. Sempurna. Orang semua memahami apa yang antum maksud? Pahami. Maka inilah makna mufid. Karena yang antum maksudkan adalah kita hanya bertawakal kepadanya, Allah Azza wa Jalla. Semua orang bisa memahami yang antum maksudkan. Maka inilah istilah yang dinamakan mufid. Bisa dipahami, dicerna langsung oleh orang. Tidak lagi butuh dia bertanya apa maksudnya ini. Nah. Berarti jar majrurnya harus dari isim dhahir. Tidak juga. Nah, isimnya boleh, isim dhamir boleh. Isim dhahir boleh. Maksud saya, isim jar majrur itu harus dibarengi dengan kata setelahnya. Dan ketika kita katakan alallahi, kepada Allah, apa yang antum maksudkan dengan kepada Allah? Apa yang antum maksudkan dengan kepada Allah? Kepada Allah kita berserah diri, atau kepada Allah kita bertawakal? Ini kan masih belum paham orang. Kalau antum datangkan, kepada Allah kita bertawakal, maka di sini orang sudah memahami maksud antum mengatakan Allah. Sehingga ketika sudah dipahami maksud antum tersebut, inilah dinamakan dengan mufid. Gitu? Nah, maka dia dibarengi dengan kata setelahnya, sehingga itulah yang menjadikan dia mufid. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut atau kita cukupkan Pak Haji? Lanjut apa cukup? Sudah berapa menit di situ, Malik?
Taib, kita cukupkan mungkin. Taib, yakfi. Karena, nah, tidak bagus juga ketika kita banyak ini apa, tapi nggak paham, kan tidak bagus. Sedikit tapi paham itu jauh lebih bagus dibandingkan banyak tapi nggak paham. Nah, yang apakah semua zarab itu boleh memasukkan alif lam? Ya, contoh. Tadi fil amami atau Bukan zarabnya di sini yang kemasukan alif lam. Mudhaf ilaihnya. Kita perhatikan contoh di papan. Fauqas syajarati. Mana zarabnya? Fauqa. Fauqa ada alif lam di situ? Tidak. Yang ada alif lam adalah pada mudhaf ilaihnya. Asyajarati. Paham? Nah, boleh dijarkan. Nah, pakai alif lam boleh. Boleh, tapi akan berbeda makna. Dia tidak akan lagi berposisi sebagai zaraf nanti. Paham? Karena zaraf ini sejatinya nanti akan terbentuk pada zaraf tersebut. Di antara dia berupa zaraf, dia juga akan berupa mudhaf. Dan mudhaf otomatis membutuhkan mudhaf ilaih. Dan kita tahu syarat dari mudhaf tidak boleh menerima alif lam. Paham? Baik. Contoh misalnya, Anda katakan Al-kitabu amami. Apa artinya? Kitab itu di depan saya. Boleh saya katakan demikian? Boleh. Kitab itu di depan saya. Al-kitabu amamaka. Di depanmu. Ini zarab enggak? Amama? Zarab. Kemudian dhamir kaf di situ apa? Muttasil. Dan berposisi sebagai fi mahalli jarrin apa? Mudhaf ilaih. Dari mana? Dari mudhaf amam. Meskipun zarab di situ amam ini. Karena sejatinya selain dia berupa zarab, dia juga berupa mudhaf. Paham tuh? Oleh karenanya yang boleh berupa yang dimasuki oleh alif lam adalah mudhaf ilaihnya dalam susunan zaraf. Adapun ketika antum tidak inginkan dia berposisi sebagai zaraf, boleh masuk alif lam, boleh. Contoh misalnya, ainal kitab fil amam. Ada alif lam di situ? Ada. Namun dia posisi sebagai zaraf? Tidak. Posisi sebagai jar majrur. Paham? Allah ya fikum. Pertanyaan, Fian? Nah, apa contoh misalnya fauqa, Fian? Fauqa sarir, fauqa syajarah, apa lagi? Fauqa, nah, antum tidak fauqa? Fauqa sarir. Nah, fauqa kursi misalnya. Dan seterusnya. Sudah? Mujib, tidak ada pertanyaan? Di sini apa? Di sini itu ada beda cetakan ya ini. Hah? Sama nggak maksudnya? Kan beda dia majrur sama mudhaf ilaih itu. Nah. Tapi di sini ditulisnya ungkapan yang tersusun dari zaraf dan majrur, bukan mudhaf ilaih. Nah, tidak apa-apa. Maksudnya sama. Yang penting kita memahami, zaraf itu dia biasanya pasti bergandeng dengan mudhaf ilaih. Ini zaraf. Nah, ini zaraf. Nah, mana contohnya banyak di sini? Qabla dhuhri. Mananya sebelum zuhur. Qabla apa artinya? Sebelum. Yang berposisi sebagai zaraf mana? Dhuhri adalah mudhaf ilaih. Kira-kira kalau antum tidak datangkan dhuhri, sempurna nggak mananya? Tidak. Tidak bisa dipahami apa yang antum maksudkan dengan qabla. Antum tiba-tiba datang qabla. Antum paham? Tidak bakal paham. Atau tiba-tiba datang ba'da. Paham? Paham tuh kira-kira apa di situ dengan kata ba'da? Belum. Kapan kita bisa memahami makna dari ba'da dan qabla setelah didatangkan mudhaf ilaihnya? Misalnya qabla dhuhri. Maksudnya si fulan mengatakan qabla tadi adalah sebelum zuhur. Qabla dhuhri.
ba'da zuhri. Oh, maksud si fulan adalah setelah zuhur, maka dia mengatakan ba'da. Nah, sudah? Barakallahu fikum. Ada kita dapatkan misalnya ungkapan min syai'in ba'du. Min syai'in ba'du. Kata ba'du di situ, apakah ia berposisi sebagai dzaraf atau tidak? Tidak berposisi sebagai dzaraf. Karena ada kaidah dari dzaraf ini, kapan dia itu adalah dzaraf posisinya. Nanti akan kita bahas pelan insyaallah. Mafhumun? Allah yabarik fikum. Sudah enak nih. Masuk pembahasan nahwu ini sudah mulai harus betul lebih banyak murojaah. Saya Fian? Nah, apa yang masih kendor-kendor dikencangkan lagi. Baut-bautnya dikencangkan, yang buka semua. Keran-kerannya itu dibuka untuk bisa mendulang ilmu. Nah, dibuka ya. Kita akhiri karena tidak ada pertanyaan dari antum. Tidak ada juga pertanyaan di situ, Malik? Ada? Nah, karena tidak ada pertanyaan dari antum dan juga dari teman-teman yang ikut belajar lewat online, kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini. Apa yang kita bahas ini semoga bermanfaat untuk saya pribadi terutama dan kita semua, dan ana ucapkan kepada antum jazakumullahu khairan atas partisipasi antum dan kerelaan antum untuk mengorbankan waktu antum untuk bisa menuntut ilmu. Kita akhirkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.